Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat Indonesia? Perkenalkan, nama saya Sri Nuryati dari SMK Negeri 1 Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan refleksi terbimbing modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, dari apa yang sudah Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda? Materi yang menjadi solusi yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua, unsur pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Hal-hal yang harus saya persiapkan dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi adalah terkait dengan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat, dan profil murid. Pertanyaan yang kedua, apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Yang sulit diterapkan yaitu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Ada banyak cara untuk memudahkan kesiapan belajar. Tomlinson tahun 2001 menyatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas. Saya masih merasa kesulitan dalam melakukan adaptasi dari The Equalizer dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baru bisa menerapkan salah satu saja, belum bisa melakukan kombinasi dari semua perspektif kontinum yang ada. Pertanyaan ketiga, jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda perlukan? Kemana atau bagaimana Anda dapat mengakses dukungan tersebut? Dengan latihan yang terus-menerus, hal yang sulit untuk diterapkan pun akan semakin mudah dilakukan. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini, sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama dari murid itu sendiri beserta orang tuanya, kemudian dari rekan guru, dan tentu saja dari kepala sekolah.
agar semua memahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan selanjutnya memberi dukungan untuk pelaksananya. Terlebih dahulu saya harus berbagi kepada mereka mengenai pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu mengajak mereka untuk berkolaborasi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran. Yang keempat, jika Anda menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar siswa Anda tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran berdiferensiasi, beranikah Anda mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran Anda, meskipun hal tersebut mungkin tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada? Jelaskan pendapat Anda dengan alasannya. Apabila kebutuhan belajar siswa saya tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran berdiferensiasi, saya berani mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran yang saya lakukan, meskipun hal tersebut tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada. Menurut Evans tahun 2001, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dan operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin. Untuk melakukannya, diperlukan orang-orang yang bersedia melawan arus naif tentang inovasi dan terbuka terhadap kenyataan yang bersifat manusiawi. Hal ini berarti butuh partisipasi semua warga sekolah. Merujuk pada hal tersebut, termasuk dalam pembelajaran, untuk melakukan perubahan butuh seseorang yang bersedia melakukan inovasi dan melawan arus yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah tersebut. Demikian refleksi terbimbing mengenai modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.